never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Setelah menerima kenyataan kalah dalam pertarungan dengan Jorge Martin untuk resmi kedua Ducati menjelang tahun 2025, Marc Marquez meluncurkan perintah kepada merek Italia untuk mencoba bertahan di Gresini dengan sepeda motor pabrikan. Kamis dini hari tadi, Ducati akhirnya memutuskan memilih Jorge Martin untuk mendampingi Pecco Bagnaia di tim resmi Borgo Panigale mulai tahun depan. Seiring berlalunya waktu, pidato Marc Marquez menjadi semakin sulit. Pada awalnya, juara multiwaktu itu ditanya tentang berita yang dimaksud, dan dia tampak bingung. Ini bukan informasi yang saya miliki. Jawabnya dalam salah satu dari banyak wawancara yang dia berikan di pagi hari, yang diikuti oleh banyak wawancara lainnya. Sudah sore. Tentunya setelah memberikan kebenaran atas kedatangan Martin di bengkel sepeda motor merah, Marquez merumuskan kembali strateginya. Untuk memperjelas bahwa pilihan yang diambil pabrikan Bolognese itu tidak akan menandai masa depannya jika tidak sesuai dengan keinginannya. Secara logika, dan berdasarkan komitmen kontrak yang dimiliki pabrikan Italia tersebut, pengoperasian yang paling nyaman adalah jika Marquez berhenti di Pramac, yang memiliki kekuatan untuk memperbarui perjanjian dengan Ducati, untuk terus memiliki dua Desmosedici dengan spesifikasi terbaru, 2 tahun berikutnya. Sebuah rute yang sama sekali tidak meyakinkan pilot dari Cervera, Lleida, yang tidak berminat meninggalkan struktur satelit untuk mendarat di struktur satelit lain. Pramac bukanlah pilihan bagi saya, katanya pada tengah hari. Sore harinya, setelah konferensi pers resmi, sang juara multi-juara berbicara kepada media Spanyol yang terlantar, dan sedikit lebih eksplisit mengenai berbagai alternatif yang mungkin ia miliki. Saya tidak akan berpindah dari satu tim satelit ke tim satelit lainnya. Tahun lalu saya berpindah dari Honda ke Gresini, dan saya merasa sangat baik di sini. Itu adalah situasi yang sangat sulit dalam karir olahraga saya, tetapi sekarang saya kompetitif dan saya bersenang-senang, katanya. Marquez yang tidak menutup pintu untuk meninggalkan keluarga Ducati. Sementara itu, Jorge Martin adalah pemain terbaik saat ini, dengan kemungkinan penandatanganan ini untuk tim resmi Ducati. Jorge Martin telah menjadi fokus semua mata Kamis ini di Mugello, setelah media Italia menganggap remeh penandatanganannya untuk tim resmi Ducati. Saat ini, baik pembalap maupun tim belum membuat pengumuman resmi mengenai hal ini, namun pemain asal Madrid ini meyakinkan bahwa dia tetap tenang mengenai masa depannya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kolaborator kami, Manuel Pecino, dari Paddock Italia. Keputusan ini tidak menghentikan Martin dari kurang tidur. Saya tenang. Entahlah, pada akhirnya banyak fokus pada akhir pekan ini, pada keputusan ini. Tapi saya fokus pada apa yang menjadi milik saya, pada apa yang bisa saya kendalikan, dan itu mengendarai sepeda motor. Saya ingin fokus pada akhir pekan. Pada hari Senin atau Selasa akan ada waktu untuk terus melangkah maju, terus berbicara, dan melihat kemana arah masa depan saya. Tapi saat ini saya fokus pada hari esok. Ini adalah trek yang sangat penting bagi tim, bagi saya, dan bagi Ducati. Jadi, penting untuk melakukannya dengan baik. Marc Marquez, pada bagiannya, tidak menganggap Pramac sebagai pilihan baginya. Ya, pada akhirnya itu sangat subjektif. Anda harus melihat di mana Anda merasa nyaman, di mana Anda bisa menjadi pengemudi yang lebih baik. Dan jika Anda telah menjawabnya, Anda pasti punya alasannya. Saya sangat senang dengan keberadaan saya, menurut saya, ini adalah peralatan yang bagus. Apalagi sejak versi saya, yang saya panjat bersama mereka dari Moto2 dan mereka selalu memberikan segalanya untuk saya. Saya sangat nyaman di sana untuk itu. Saya akan sangat senang memenangkan kejuaraan dunia di Pramac, dan itulah yang saya coba. Pembalap Cervera itu mendambakan tim yang punya peluang terbaik meraih gelar juara di musim berikutnya.
Kepindahan Marc Marquez ke Ducati membuahkan hasil dan dia berada di urutan ketiga dalam klasifikasi umum, dengan 114 poin. Dan naik podium baik dalam balapan sprint maupun balapan hari Minggu di Grand Prix Catalunya terakhir. Ada ketidakpastian mengenai pembalap Cervera dan ini tentang masa depannya. Namun, dia jelas tentang kemana dia ingin pergi. Seperti yang dia nyatakan dalam sebuah wawancara untuk Diario AS, serta membahas topik lain di dalamnya. Jatuhnya Marc Marquez di Jerez 2020 menentukan masa depannya karena cedera. Namun, dia tidak tahu berapa banyak kejuaraan dunia yang akan dia raih hari ini jika balapan itu tidak terjadi, meskipun dia tahu bahwa setidaknya dia bisa bertarung untuk itu. Saya tidak akan memberitahu Anda berapa banyak, tapi tanpa musim gugur itu saya akan berada di sana setiap tahun untuk berjuang demi Piala Dunia. Lalu menang atau tidak itu soal lain, tapi setidaknya berada di posisi terdepan setiap tahun, berjuang. Saya menunjukkan tahun ini bahwa saya juga tidak lupa mengendarai sepeda motor. Kini sang pembalap merasa sehat dan bisa berjuang untuk kejuaraan dunia ke-9-nya. Namun, itu bukanlah tujuan utama Marc Marquez di tahun 2024. Bagi saya, tantangan untuk kembali kompetitif jauh lebih menantang. Jika Anda bertanya kepada saya tentang hal itu pada tahun 2019, saya akan memberitahu Anda bahwa itu adalah tujuan berikutnya. Tetapi hal itu tidak perlu dikesampingkan lagi dan tantangan untuk berada di neraka dan bangkit kembali jauh lebih sulit daripada tidak memikirkan gelar lain. Itu menjadi latar belakang. Anda mungkin berpikir, saya ingin menjadi astronot. Tetapi Anda tidak akan melakukannya, karena itu adalah sesuatu yang sangat jauh. Pembalap Cervera itu harus meninggalkan 11 tahunnya bersama Honda untuk mengendarai sepeda motor yang lebih kompetitif. Sementara itu, Marco Bezzecchi menghadapi akhir pekan balapan yang sulit pada Grand Prix Catalunya 2024. Meski berhasil mengumpulkan poin dalam dua balapan di sirkuit Montmeló Barcelona juga mampu mengamankan posisi start di urutan ke-16, namun ini bukanlah hasil yang diharapkan. Ia berharap bisa kembali ke performa terbaiknya seperti musim lalu. Bezzecchi pun dirumorkan akan pindah ke tim pabrikan lain seperti Aprilia yang sedang mencari pengganti Aleix Espargaro yang akan pensiun akhir musim 2024. Hal ini diperkuat dengan spekulasi bahwa R46 Racing Team akan pindah ke pabrikan lain. Namun, Chio Salucci, Menir Team, menyangkal rumor ini dengan menegaskan bahwa Pertamina Enduro VR46 Racing Team akan tetap menggunakan motor Ducati musim depan. Tentu saja, saya berambisi untuk berada di tim pabrikan. Tapi saya juga ingin menjalani balapan yang bagus. Untungnya Ducati sangat kompetitif, meski bukan motor pabrikan. Saya akan melihat kemungkinan apa yang saya miliki untuk tahun 2025.